Pak Hadi, 65 tahun, tinggal di Surabaya. Dulu beliau dikenal sebagai sosok yang selalu aktif. Setiap pagi ia berjalan kaki ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Setelah itu ia mampir ke warung kopi bersama teman-teman. Sepulangnya beliau sering bermain catur di teras rumah sambil bercanda ringan. Namun 6 bulan terakhir kehidupannya berubah pelan-pelan. Beliau mulai merasa cepat lelah meskipun hanya berjalan sebentar. Kakinya sering terasa dingin bahkan di siang hari. Yang lebih membuatnya resah, ia kehilangan semangat ketika bersama istrinya. Awalnya ia mengira ini hanya bagian dari proses menua. Ketika memeriksakan diri dokter, yang ditemuinya hanya berkata, "Biasa saja Pak, umur memang begitu." 3 bulan kemudian Pak Hadi harus dilarikan ke IGD. Bukan karena serangan jantung seperti yang sering ia khawatirkan, tetapi karena aliran darahnya tersumbat di bagian tubuh yang tak pernah ia duga daerah intimnya. Tidak ada yang pernah memberi peringatan. Akibatnya rasa percaya diri memudar hubungan dengan istrinya menjadi kaku, dan ia merasa kehilangan bagian penting dari dirinya sebagai seorang pria. Bapak Ibu, pernahkah Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami hal serupa? Merasa tubuh sudah tidak sekuat dulu, kehangatan hubungan berkurang, lalu semua orang hanya menyalahkan kalender usia. Perkenalkan saya Dr. Rahmat Widodo. Lebih dari 30 tahun saya mendampingi para pria lanjut usia di Indonesia, mulai dari petani di desa hingga pengusaha di kota besar, untuk mengembalikan kesehatan tenaga dan hubungan mereka secara alami tanpa rasa malu. Dan saya ingin menyampaikan satu hal penting, penuaan bukan masalah utamanya. Yang menjadi masalah adalah sirkulasi darah yang memburuk. Kabar baiknya ada cara sederhana dan terjangkau untuk memperbaikinya, bahkan tanpa obat mahal. Selama bertahun-tahun, banyak pria lansia yang saya temui punya pola pikir yang sama telur hanyalah makanan sarapan biasa. Bahkan ada yang menghindarinya karena khawatir kolesterol tinggi dan penyakit jantung. Sebagian lagi menganggap di usia 60-an atau 70-an tak ada lagi makanan yang benar-benar bisa mengubah kondisi tubuh mereka. Namun bagaimana jika saya katakan bahwa telur, makanan sederhana yang sering Anda lihat di dapur bisa menjadi kunci untuk membuka pembuluh darah, melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke area yang paling menentukan vitalitas seorang pria. Bagaimana jika makanan ini yang selama ini dianggap biasa saja, justru bisa membantu mengembalikan kehangatan hubungan dan rasa percaya diri yang Anda kira sudah hilang? Banyak orang kaget saat mendengar ini. Mereka bertanya, "Dok, masa iya sesederhana itu?" Dan jawabannya adalah iya jika dilakukan dengan cara yang tepat. Telur mengandung kombinasi nutrisi yang jarang dimiliki makanan lain seperti kolin, arginin, vitamin B, kompleks, dan lemak sehat. Semua ini berperan langsung menjaga elastisitas pembuluh darah dan mendukung sirkulasi yang optimal. Sebuah penelitian di Universitas Gadjah Mada tahun 2019 menunjukkan bahwa konsumsi 2 butir telur rebus setiap hari selama 4 minggu dapat meningkatkan kadar oksida nitrat dalam darah hingga 18% yang berperan penting dalam pelebaran pembuluh darah. Studi lain dari American Journal of Clinical Nutrition juga menemukan bahwa kolin dari telur membantu menurunkan peradangan pembuluh darah pada pria usia lanjut. Saya akan memandu Anda memahami mengapa telur punya efek seperti ini, bagaimana cara menggunakannya agar benar-benar bermanfaat, dan kesalahan umum yang tanpa sadar membuat manfaatnya hilang. Jangan anggap ini hanya teori. Metode ini sudah membantu banyak pria berusia 60, 70, bahkan 80 tahun merasa lebih bertenaga, lebih hangat, dan lebih terhubung dengan pasangan mereka. Bapak Ibu, jika Anda penasaran bagaimana makanan sederhana ini bisa menjadi sekutu kuat bagi kesehatan Anda, tetap bersama saya. Karena yang akan kita bahas berikutnya mungkin akan mengubah cara Anda memandang sarapan dan masa depan Anda. Ketika saya mulai menangani pasien pria di usia 60 tahun ke atas, saya menyadari ada satu keluhan yang hampir selalu muncul, meski diucapkan dengan kata-kata berbeda. Mereka biasanya duduk di depan saya menarik napas panjang lalu berkata pelan, "Dok, saya merasa tidak seperti diri saya yang dulu." Ada yang menyampaikannya dengan nada pasrah, ada pula yang mencoba bercanda untuk menutupi kegelisahan. Banyak yang mengira itu wajar. "Ya maklum dok, sudah tua," kata mereka sambil mengangkat bahu. Tapi pengalaman dan pemeriksaan saya mengatakan hal yang berbeda.
Ini bukan semata-mata soal usia. Ini soal sirkulasi darah, bagaimana darah yang membawa oksigen dan nutrisi mengalir ke seluruh tubuh. Seiring bertambahnya usia pembuluh darah, kita mengalami perubahan perlahan-lahan. Lapisan tipis di dalam arteri yang disebut endotelium mulai kehilangan elastisitasnya. Sedikit demi sedikit, plak kolesterol dan kalsium menumpuk di dinding pembuluh. Bayangkan jalan raya yang dulu lebar kini menyempit karena dipenuhi rintangan sehingga kendaraan yang lewat harus melambat. Begitu pula darah di tubuh kita, alirannya menjadi lebih lambat sementara tekanan di dalam pembuluh meningkat. Perubahan ini biasanya terjadi secara perlahan, sehingga banyak pria tidak menyadarinya sampai gejala jelas muncul. Awalnya hanya terasa dingin di jari tangan atau kaki yang tak kunjung hilang. Lama-kelamaan energi menurun lebih cepat di siang hari. Jalan sore yang dulu terasa ringan kini sudah membuat napas terasa berat sejak langkah pertama. Saya teringat pada Pak Usman, 72 tahun dari Yogyakarta. Dulu setiap sore beliau rutin berjalan kaki sejauh 1 kilometer. Sekarang baru 300 meter saja beliau sudah terengah-engah betisnya kaku dan malam hari sering dilanda kram kaki. Hasil pemeriksaan menunjukkan pembuluh darah di kakinya mengalami penyempitan yang cukup signifikan. Gangguan aliran darah ini tidak hanya berdampak pada kaki atau tangan. Otak pun ikut merasakannya. Saat pasokan darah ke otak berkurang konsentrasi, menjadi sulit dipertahankan, hal-hal kecil mudah terlupakan, dan kepala terasa seperti diselimuti kabut. Ada satu hal lagi yang jarang dibicarakan, padahal sangat penting bagi seorang pria, aliran darah yang terbatas juga memengaruhi fungsi intim. Pembuluh darah di area ini adalah yang paling kecil di tubuh. Begitu sirkulasi menurun, dampaknya cepat, terasa ereksi menjadi kurang keras, gairah berkurang, dan hubungan suami istri perlahan kehilangan kehangatan yang dulu pernah ada. Fakta medis mendukung hal ini. Sebuah studi di Jakarta tahun 2021 menemukan lebih dari 60% pria lansia menunjukkan tanda-tanda penurunan aliran darah ke ekstremitas dan organ intim meski tidak semua memiliki keluhan jantung. Bapak coba tanyakan pada diri sendiri, apakah akhir-akhir ini Bapak merasa napas lebih pendek saat menaiki tangga? Apakah kaki sering dingin meski cuaca hangat? Apakah hubungan dengan pasangan terasa berbeda, bukan karena perasaan, tetapi karena tubuh tidak lagi merespons seperti dulu? Jika jawaban Bapak adalah ya, untuk salah satu pertanyaan tadi, itu tanda bahwa tubuh sedang memberi peringatan. Pernahkah Bapak menghitung sudah berapa lama gejala itu terjadi, seminggu, sebulan, atau bahkan bertahun-tahun? Sirkulasi darah yang buruk adalah sinyal, bukan vonis. Tubuh sedang memberitahu bahwa ia membutuhkan bantuan, dan kabar baiknya bantuan itu bisa datang dari perubahan sederhana yang mungkin ada di dapur Anda sekarang. Banyak pria menganggap sirkulasi darah yang buruk hanyalah ketidaknyamanan kecil, sekadar kaki dingin atau cepat lelah. Padahal masalah ini bisa memicu konsekuensi serius pada hampir setiap bagian tubuh. Dan yang lebih mengkhawatirkan, gejalanya sering diabaikan sampai terlambat. Yang pertama terkena dampaknya adalah jantung. Ketika arteri menyempit atau mengeras, jantung harus memompa lebih keras untuk mengalirkan darah. Tekanan darah meningkat, risiko serangan jantung melonjak dan tubuh terasa cepat lelah. Saya pernah merawat Pak Ridwan, mau 8 tahun dari Bandung. Beliau rajin berolahraga ringan mengira dirinya sehat. Tapi hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya 170/100 karena pembuluh darah yang menyempit membuat jantungnya bekerja 2 kali lebih berat setiap hari. Otak juga tidak luput dari dampak sirkulasi buruk. Aliran darah yang berkurang berarti pasokan oksigen dan nutrisi ke sel-sel otak menurun. Akibatnya kejernihan mental memudar. Banyak pasien menggambarkan perasaan ini seperti sedang hidup di balik kabut, hadir secara fisik, tetapi tidak sepenuhnya fokus. Bahkan beberapa pria mulai lupa hal-hal sederhana, seperti di mana meletakkan kunci atau nama cucu sendiri. Namun dampak yang paling sensitif terjadi pada fungsi seksual. Pembuluh darah di area intim adalah yang paling kecil di tubuh. Begitu aliran darah terganggu, kemampuan ereksi berkurang. Ini bukan hanya perubahan fisik, tetapi juga pukulan secara emosional. Saya pernah berbicara dengan Pak Ahmad, 70 tahun dari Makassar, yang mengaku merasa kurang laki-laki, karena tidak bisa lagi membahagiakan istrinya seperti dulu. Perasaan ini membuatnya menarik diri dari keintiman, padahal secara emosional ia sangat sayang pada istrinya.
Fakta medis menunjukkan sirkulasi darah yang buruk adalah faktor utama dalam lebih dari 40% kasus disfungsi ereksi pada pria lansia menurut laporan WHO tahun 2020. Ini berarti masalahnya tidak hanya menyentuh kesehatan fisik, tetapi juga memengaruhi hubungan harga diri dan kualitas hidup secara keseluruhan. Bapak-bapak bayangkan jika jantung bekerja terlalu keras, otak kekurangan oksigen, dan hubungan intim meredup, semuanya terjadi bersamaan. Bukankah ini akan membuat hidup terasa lebih berat dari yang seharusnya? Sirkulasi darah yang buruk bukanlah hal yang bisa dibiarkan. Ia adalah peringatan keras bahwa tubuh membutuhkan perhatian segera. Dan kabar baiknya ada langkah-langkah sederhana alami dan terjangkau yang bisa membantu memulihkan aliran darah, menjaga jantung, menajamkan pikiran, dan menghidupkan kembali kehangatan hubungan. Salah satunya mungkin ada di meja makan Anda setiap pagi. Selama bertahun-tahun telur sering disalahpahami. Banyak pria lansia memilih menghindarinya karena takut kolesterol tinggi atau khawatir penyakit jantung. Bahkan ada yang percaya bahwa setelah melewati usia 50 tahun, telur harus dihapus dari menu harian. Padahal penelitian terbaru menunjukkan jika dikonsumsi dengan cara yang tepat, telur justru bisa menjadi sekutu kuat untuk menjaga kesehatan pembuluh darah dan kelancaran sirkulasi. Saya teringat pada Pak Arman, 70 tahun dari Semarang. Selama 2 dekade beliau tidak pernah menyentuh telur karena mengikuti saran dokter sebelumnya. Setiap pagi, sarapan beliau hanya secangkir kopi dan sepotong roti tawar. Akibatnya tubuhnya sering lemas kaki, terasa dingin dan tenaga cepat habis untuk beraktivitas. Ketika saya menyarankan mencoba kembali mengonsumsi telur kali ini, dengan cara yang benar beliau sempat ragu. Namun setelah 3 minggu, rutin makan 2 butir telur setiap pagi, beliau datang lagi dengan wajah yang berbeda. Kakinya terasa hangat, pikirannya lebih segar, dan istrinya mengatakan ia tampak lebih bersemangat seperti dulu. Telur bisa memberikan perubahan seperti ini karena di dalamnya ada kombinasi nutrisi yang saling bekerja mendukung tubuh. Ada kolin yang menjaga lapisan pembuluh darah tetap sehat, sehingga aliran darah tidak terganggu. Ada arginin yang membantu tubuh memproduksi oksida nitrat zat yang membuat pembuluh darah lebih rileks dan terbuka. Vitamin B kompleks di dalamnya membantu darah membawa oksigen lebih efisien ke seluruh tubuh, termasuk otak dan organ intim. Dan jika telur berasal dari ayam kampung atau ayam yang dipelihara di padang rumput lemak sehat di dalamnya, membantu menjaga keseimbangan hormon, termasuk hormon testosteron yang sangat penting bagi vitalitas pria. Sayangnya semua manfaat ini sering terlewatkan karena fokus berlebihan pada mitos kolesterol. Penelitian modern menunjukkan bahwa kolesterol dari makanan seperti telur jauh lebih sedikit pengaruhnya terhadap kadar kolesterol darah dibandingkan lemak trans atau minyak olahan yang dipanaskan berulang kali. Telur bukan sekadar sumber protein yang murah. Ia adalah paket lengkap nutrisi yang dapat membantu darah mengalir lebih lancar, menjaga kesehatan jantung, menajamkan pikiran, dan menghidupkan kembali vitalitas yang sempat memudar. Namun semua itu hanya akan terasa jika kita memilih dan mengolahnya dengan benar. Bapak pernahkah terpikir bahwa kunci untuk membuat tubuh kembali bertenaga, pikiran tetap jernih, dan hubungan dengan pasangan kembali hangat, bisa berasal dari sesuatu yang sederhana dan sudah ada di dapur Anda selama ini? Jika belum, mungkin sudah saatnya melihat telur dengan cara yang berbeda. Sebelum mencobanya, ada satu hal penting yang perlu dihindari supaya manfaatnya tidak hilang begitu saja. Banyak pria lansia mulai percaya pada manfaat telur dan semangat mengonsumsinya setiap hari. Tapi setelah beberapa minggu mereka heran karena tubuh tidak terasa lebih baik. Ada yang mengeluh merasa lebih berat, ada yang merasa cepat lelah, bahkan ada yang hasil pemeriksaan kolesterolnya justru naik. Saat saya tanyakan bagaimana mereka menyiapkan telurnya, disitulah saya sering menemukan masalahnya. Salah satu kesalahan yang paling umum adalah menggoreng telur dengan minyak sayur olahan, seperti minyak canola kedelai atau jagung pada suhu tinggi. Minyak-minyak ini, terutama jika sudah dipakai berulang kali, akan menghasilkan lemak teroksidasi yang memicu peradangan di pembuluh darah. Padahal tujuan awalnya adalah menjaga pembuluh darah tetap sehat dan aliran darah lancar. Kesalahan lain adalah menambahkan telur bersama daging olahan seperti sosis kornet atau bacon.
Makanan-makanan ini mengandung natrium dan nitrat yang tinggi serta lemak jenuh yang dapat mempersempit pembuluh darah. Akibatnya manfaat telur yang seharusnya membantu melancarkan aliran darah malah tertutup oleh efek negatif dari bahan tambahan tersebut. Banyak juga yang tanpa sadar memasak telurnya terlalu lama. Telur yang digoreng sampai pinggirannya kecoklatan atau diorak-arik hingga kering mungkin terasa gurih tetapi panas tinggi yang berlebihan akan merusak nutrisi penting di dalamnya. Kolin dan vitamin B yang seharusnya membantu menjaga sirkulasi darah justru hilang saat terkena panas berlebihan. Saya pernah menangani Pak Bowo, 66 tahun dari Surabaya. Beliau rutin makan telur karena mendengar manfaatnya, tapi selalu memasaknya dengan minyak goreng curah yang dipanaskan berulang kali, dan sering mengombinasikannya dengan sosis kemasan. Setelah saya sarankan mengganti cara masak, menggunakan sedikit minyak zaitun atau mentega, serta tidak menambahkan daging olahan, kondisinya mulai membaik. Ia merasa lebih ringan saat berjalan dan hasil pemeriksaan tekanan darahnya pun turun. Bapak, telur memang makanan yang luar biasa, tetapi cara kita menyiapkannya akan menentukan apakah ia menjadi sahabat bagi pembuluh darah atau justru musuh yang diam-diam merusaknya. Sebelum kita bicara tentang cara paling aman dan efektif untuk menikmati telur, penting untuk memastikan bahwa kita tidak terjebak pada kebiasaan-kebiasaan yang tanpa disadari menghapus semua manfaatnya. Setelah memahami potensi telur sekaligus risiko jika mengolahnya dengan cara yang salah, langkah berikutnya adalah memanfaatkannya dengan tepat agar tubuh benar-benar mendapatkan manfaat terbaik. Dalam pengalaman saya mendampingi para pria lansia, kuncinya adalah memilih telur yang berkualitas dan mengolahnya dengan metode yang lembut. Telur yang ideal berasal dari ayam kampung atau ayam yang dipelihara di padang rumput. Ayam seperti ini biasanya menghasilkan telur dengan kandungan omega-3, vitamin dan mineral yang lebih tinggi. Warna kuning telurnya cenderung lebih pekat, pertanda nutrisi yang kaya. Cara memasaknya pun berpengaruh besar. Memasak dengan api kecil atau sedang akan menjaga kandungan kolin, vitamin B, kompleks, dan asam amino tetap utuh. Merebus setengah matang, mempoach atau mengorak-arik, dengan perlahan menggunakan sedikit minyak zaitun atau mentega dari sapi yang memakan rumput adalah pilihan terbaik. Hindari menggoreng pada suhu tinggi atau memakai minyak olahan yang sudah digunakan berulang kali. Telur akan lebih bermanfaat jika dipadukan dengan bahan-bahan yang mendukung sirkulasi. Menambahkan segenggam bayam atau kangkung yang ditumis sebentar akan memberikan nitrat alami untuk membantu melebarkan pembuluh darah. Mengiris setengah buah alpukat di sampingnya akan menambah lemak sehat yang mendukung hormon testosteron dan kesehatan otak. Sedikit taburan kunyit yang dipadukan dengan lada hitam juga dapat memberi efek antiinflamasi alami. Saya pernah menganjurkan cara ini kepada Pak Yasin, 69 tahun dari Malang. Sebelumnya ia hanya sarapan nasi uduk atau gorengan. Setelah mengganti sarapan dengan 2 butir telur rebus, setengah matang bayam tumis, dan alpukat dalam seminggu, ia merasakan kakinya lebih hangat, pikirannya lebih segar, dan ia tidak lagi mengantuk di siang hari. Bapak, kuncinya bukan cuma makan telur, tapi memakannya dengan cara yang tepat dan penuh niat. Jika setiap pagi kita memberi tubuh bahan bakar yang benar, darah akan mengalir lebih lancar, otot mendapatkan oksigen cukup dan pikiran tetap jernih. Cobalah selama 7 hari berturut-turut dan perhatikan perbedaannya. Biasanya perubahan seperti kaki yang terasa lebih hangat atau energi yang mulai naik bisa dirasakan dalam 1-2 minggu. Perbaikan pada kejernihan pikiran dan gairah seksual umumnya memerlukan waktu 4-5 minggu tergantung konsistensi dan gaya hidup secara keseluruhan. Anda mungkin akan terkejut, perubahan kecil di pagi hari ternyata bisa membawa dampak besar pada tenaga, suasana hati, bahkan hubungan dengan orang yang Anda cintai. Telur yang sederhana ini, jika diolah dengan penuh perhatian, dapat menjadi salah satu sahabat terbaik tubuh Anda di usia senja. Sirkulasi darah yang buruk bukanlah sekadar keluhan kecil. Ia memengaruhi jantung yang harus bekerja lebih keras, otak yang kehilangan kejernihan, dan hubungan intim yang perlahan memudar. Banyak pria lansia menganggap ini wajar karena usia. Padahal tubuh sebenarnya sedang memberi sinyal ia butuh perhatian. Telur, makanan yang selama ini sering dianggap biasa saja atau bahkan dihindari,
ternyata menyimpan potensi besar untuk membantu memulihkan aliran darah. Di dalamnya ada kolin-arginin, vitamin B, dan lemak sehat. Semuanya bekerja bersama menjaga elastisitas pembuluh darah, mendukung keseimbangan hormon, dan memastikan oksigen serta nutrisi mengalir ke seluruh tubuh. Namun semua manfaat ini hanya bisa dirasakan jika kita memilih telur yang berkualitas dan mengolahnya dengan cara yang tepat. Perubahan kecil di meja makan setiap pagi dapat membuka peluang besar bagi kesehatan. Mengganti sarapan berat atau makanan tinggi minyak dengan 2 butir telur yang dimasak lembut, ditambah sayuran hijau alpukat dan bumbu alami, bukan hanya menguatkan jantung, tetapi juga menajamkan pikiran dan menghidupkan kembali vitalitas. Saya sudah melihat sendiri banyak pria lansia mengubah hidupnya lewat langkah sederhana ini. Bukan dalam semalam, tetapi dengan konsistensi dan keyakinan bahwa mereka masih punya banyak hal berharga untuk diberikan untuk keluarga, pasangan, dan diri sendiri. Bapak besok pagi, sebelum menyiapkan sarapan, coba tanya pada diri sendiri apa yang bisa saya lakukan hari ini supaya darah mengalir lebih lancar, tubuh lebih bertenaga. Jawabannya mungkin sederhana, tetapi dampaknya bisa Anda rasakan dalam setiap langkah senyum dan momen bersama orang yang Anda sayangi. Jika Anda merasa pesan ini bermanfaat, bagikan kepada teman saudara, atau siapa saja yang mungkin diam-diam sedang berjuang dengan masalah yang sama. Tinggalkan komentar tentang pengalaman atau rencana perubahan yang ingin Anda coba. Kata-kata Anda bisa menjadi penyemangat bagi pria lain di luar sana yang membutuhkan harapan. Anda belum selesai dan tubuh Anda juga belum menyerah. Mulailah dari pagi ini, jaga agar darah terus mengalir, dan biarkan hidup Anda bergerak bersama aliran itu. Jangan tunggu sampai besok. Setiap pagi yang lewat tanpa kita perbaiki sirkulasi adalah kesempatan yang hilang untuk hidup lebih kuat, lebih sehat, dan lebih hangat bersama orang yang kita cintai. Mulailah langkah kecil itu hari ini, karena perubahan besar selalu dimulai dari satu keputusan sederhana.